Hari ini, kita akan mendalami dua konsep penting di era digital, media digital dan produksi konten. Kita akan melihat apa saja jenis media digital yang ada, dan bagaimana kita bisa memproduksi konten yang menarik di dalamnya. Mari kita mulai dengan definisi media digital. Secara sederhana, media digital adalah semua sarana penyampaian informasi yang menggunakan teknologi berbasis komputer atau internet. Berbeda dengan media konvensional seperti koran atau televisi analog, media digital menyimpan dan menyebarkan informasi dalam kode biner, yang membuatnya sangat interaktif, fleksibel, dan cepat. Media digital terbagi menjadi beberapa jenis utama. Pertama, media berbasis teks, seperti artikel di blog atau e-book. Konten utamanya tulisan, tapi bisa dilengkapi gambar dan link. Kedua, media berbasis audio, seperti podcast dan audiobook. Jenis ini sangat fleksibel karena bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas lain. Ketiga, media berbasis visual, gambar, seperti foto, infografis, bahkan AR, augmented reality, dan VR, virtual reality. Jenis ini sangat efektif karena gambar diproses lebih cepat oleh otak kita. Keempat, media berbasis video, yang merupakan gabungan gambar bergerak dan suara, seperti yang kita lihat di YouTube atau TikTok. Kelima, media interaktif, yang memerlukan partisipasi aktif pengguna, contohnya game edukasi atau kuis online. Dan terakhir, yang paling kita kenal, adalah media sosial, di mana pengguna tidak hanya mengonsumsi, tapi juga memproduksi konten. Setelah memahami jenis-jenis medianya, sekarang kita bahas bagaimana cara membuat konten yang baik. Produksi konten adalah proses sistematis mulai dari ide hingga konten itu tersebar. Proses ini memiliki 6 tahapan esensial. Perencanaan, ini adalah langkah pertama. Kita harus tahu apa tujuan konten kita, siapa audiens targetnya, dan topik apa yang akan dibahas. Pembuatan, tahap di mana kita mulai memproduksi konten, baik itu menulis naskah, merekam video, atau mendesain infografis. Editing dan penyempurnaan, di sini kita memperbaiki konten kita, mulai dari tata bahasa hingga kualitas visual atau audio. Publikasi, konten diunggah ke platform yang sudah kita tentukan. Promosi dan engagement, tahap di mana kita membagikan konten dan berinteraksi dengan audiens untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Analisis dan evaluasi, kita melihat data performa konten, berapa views, likes, atau share, untuk perbaikan strategi di masa depan. Sekarang, mari kita masuk ke panduan praktis, khususnya untuk konten video menggunakan smartphone. Pertama, persiapan. Kita harus tentukan jenis video dan siapkan skripnya. Jangan lupa siapkan perlengkapan dasar seperti tripod atau ring light untuk pencahayaan yang baik. Kedua, pengaturan kamera smartphone. Gunakan mode manual jika ada untuk mengontrol pencahayaan dan fokus. Rekam dalam resolusi tinggi, minimal 1080p atau 4K, agar hasilnya jelas. Aktifkan juga fitur grid untuk komposisi yang lebih baik. Ketiga, teknik pengambilan gambar. Kita bisa menggunakan rule of third agar objek tidak berada di tengah, atau menggunakan leading lines untuk memandu mata audiens. Jangan lupa juga untuk mengambil gambar dari berbagai sudut, seperti low angle untuk kesan dramatis, atau close up untuk menyorot detail. Setelah selesai merekam, kita masuk ke tahap editing. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti CapCut untuk video pendek atau Adobe Premiere Rush untuk yang lebih profesional. Tipsnya, potong bagian yang tidak perlu, tambahkan transisi, dan berikan subtitle agar mudah dipahami. Terakhir adalah publikasi dan optimalisasi. Pastikan Anda mengunggah video dalam format yang sesuai dengan platform, misalnya, pukul 9.16 untuk TikTok atau Reels, buat thumbnail yang menarik, dan tambahkan deskripsi serta tag yang relevan untuk optimasi SEO. Untuk menghasilkan konten yang menarik, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Fokus pada kualitas daripada kuantitas. Gunakan storytelling yang bisa membangun emosi dan keterhubungan dengan audiens. Pastikan visualnya menarik dan konsisten dalam jadwal posting. Anda juga bisa mengikuti tren yang sedang viral, dan yang paling penting, buat konten yang interaktif dengan mengajak audiens berpartisipasi. Sebagai penutup, media digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Produksi konten bukan lagi hanya domain para profesional, tapi sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja.
Dengan memahami jenis-jenis media dan menguasai tahapan produksinya, kita bisa menjadi kreator yang efektif dan menyebarkan pesan yang berdampak di dunia digital.